Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa UPSI dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman senantiasa sehat dan dimudahkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, juga dimudahkan juga dalam menyelesaikan proses studi S1-nya teman-teman. Karena pada pertemuan kedua nanti kita itu tidak ada pertemuan dalam Zoom. Jadi untuk menambahkan insight teman-teman juga, saya akan membuatkan video juga tentang penjelasan materi kedua, ya, materi pertemuan kedua. Dan saya berharap juga teman-teman dapat belajar mandiri dari media apapun atau platform apapun terkait tentang materi yang ada di setiap pembahasan dalam pertemuan perkuliahan kita. Oke, dalam pertemuan perkuliahan kedua ini kita akan membahas tentang tradisi komunikasi, teman-teman. Oke, apa itu tradisi komunikasi, ya teman-teman? Tradisi komunikasi itu adalah studi komunikasi yang membentuk cara berpikir atau aliran berpikir yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi, bagaimana juga kita selain memahami bagaimana komunikasi itu terjadi, bagaimana kita juga melihat fenomena komunikasi itu dalam studi komunikasi di ruang lingkup ilmu sosial. Tradisi ini membuat kita dapat memilih teori dan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian kita nantinya, ataupun kajian dari praktik-praktik komunikasi. Misalnya, ketika kita mau mengkaji teori komunikasi, maka kita bisa melihat tradisi atau sudut pandang komunikasi dari bidang komunikasi politik, misalnya begitu ya teman-teman. Dalam tradisi komunikasi ini, Robert Craig itu memberikan atau mengidentifikasi 7 tradisi komunikasi yang tentu fokus dan cara pandangnya berbeda. Nanti kita tinggal menyesuaikan dengan penelitian apa yang akan kita kaji dalam skripsi teman-teman nanti ya. Yang pertama, tradisi komunikasi yang Robert Craig sampaikan yaitu pertama itu nanti dong slide-nya. Lanjut slide. Oke. Yang pertama itu tradisi semiotik, di mana tradisi semiotik ini adalah komunikasi sebagai sistem tanda atau komunikasi dapat dipahami dari sebuah tanda. Pesan itu akan bisa kita pahami, akan bisa kita artikan dari kita melihat sebuah tanda saja. Jadi misalnya ada logo halal. Nah, dari logo halal itu kita memaknai bahwa
makanan itu pasti halal gitu. Jadi kita tidak ragu untuk memakannya, khususnya yang Islam gitu ya. Di tradisi semiotik itu adalah studi tentang memahami komunikasi dari tanda atau simbol. Tuh, oke. Yang kedua, ada tentang tradisi fenomenologikal atau tradisi fenomenologi. Ya, tradisi fenomenologi ini adalah komunikasi sebagai pengalaman pribadi dan pemahaman antar individu. Misalnya, contoh, kita mendengarkan curhat teman kita atau bapak-bapak mendengarkan curhat istrinya, yang ibu-ibu mendengarkan curhat suaminya. Saat kita mendengarkan curhatan tersebut, kita memberikan empati kepada komunikan atau orang yang curhat kepada kita tanpa menghakiminya. Garis besarnya, tradisi komunikasi fenomenologi ini adalah kita memandang komunikasi, penyampaian pesan dari orang lain sesuai dengan sudut pandang orang lain tersebut. Artiannya kita tidak menghakiminya dalam komunikasi atau pesan yang disampaikannya nanti, gitu ya. Ketiga, ada tradisi sibernetik, di mana tradisi sibernetik ini adalah komunikasi sebagai sistem informasi dan dalam prosesnya itu ada umpan balik. Oke. Contohnya, dalam tradisi sibernetik ini adalah sebuah sistem komunikasi atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan komunikasi, menyampaikan pesan yang dapat menghubungkan antara komunikan dan komunikator gitu. Jadi sibernetik itu adalah sistem informasinya. Misalnya, saya dapat berkomunikasi dengan teman-teman itu melalui sistem apa? Kita menggunakan WhatsApp. Itulah yang dimaksud dengan tradisi komunikasi sibernetik, yaitu tradisi komunikasi yang menganggap atau sebuah sistem informasi untuk menyampaikan pesan atau untuk saling menghubungkan komunikan dan komunikator. Ya. Oke. Yang ke next dulu. Oke. Yang kelima, ada berapa poin kita? 1, 2, 3. Keempat, oke. Ada tentang tradisi sosiopsikologikal, di mana komunikasi itu dianggap sebagai proses mental individu atau studi tentang individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari bidang psikologi sosial.
Contohnya, contoh tradisi sosial psikologi ini adalah misalnya sebuah iklan dibentuk atau dirancang untuk mempengaruhi emosi pembeli sehingga memberikan keputusan untuk membeli. Jadi tradisi sosiopsikologi ini adalah komunikasi yang disampaikan secara emosional untuk komunikasi yang disampaikan untuk memengaruhi emosi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Itu ya, teman-teman. Contohnya tadi, ketika kita membuat iklan, kita merancang sebuah iklan itu agar dari iklan itu orang dapat membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa yang sedang kita tawarkan. Kita mengambil komunikasinya itu dari komunikasi psikologinya. Psikologinya kita pengaruhi dulu. Kita kuasai dulu sistem psikologinya. Itulah yang disebut dengan komunikasi sosiopsikologi atau komunikasi tradisi sosial psikologikal. Oke. Yang kelima, tradisi sosial kultural, di mana komunikasi itu sebagai pembentuk dan dari hasil budaya, norma sosial, dan bahasa yang diartikan sebagai gimana ya teman-teman? Komunikasi itu bukan hanya sebagai proses penyampaian pesan, tapi di sosiologi sosiokultural ini komunikasi itu bagaimana kita dapat belajar menjadi bagian masyarakat melalui interaksi atau pendekatan yang digunakan dalam tradisi sosiokultural ini adalah pendekatan sosial budaya. Misalnya, tradisi di Indonesia itu ada budaya kesopanan. Yang tua memanggil yang lebih muda adik, anak, itu sebagai budaya kita di Indonesia. Atau yang muda memanggil dengan panggilan bapak, om, tante, ibu, dan lain-lain. Dan itu disesuaikan dengan kondisi sosialnya juga, gitu ya teman-teman. Saya memanggil Pak Jemi sebagai bapak, walaupun Pak Jemi itu sebagai mahasiswa saya, gitu ya. Tapi budaya kita di Indonesia itu yang kecil atau yang lebih muda itu menghormati yang lebih tua dengan memberikan panggilan-panggilan penghormatan gitu. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itulah yang disebut dengan tradisi komunikasi sosiokultural. Okay. Next. Oh, di sini tidak disampaikan. Dua lagi. Oke. Saya ambil dua lagi. Ini nggak disebutkan di presentasinya, teman-teman. Ada satu lagi, tradisi retoris atau tradisi retorika, di mana
komunikasi itu dianggap sebuah seni berbicara dan bersifat persuasif atau bersifat untuk mempengaruhi audiens kita. Seni tradisi retorika ini sering dipakai di studi kasus politik atau membuat pidato kampanye ya. Bagaimana komunikasi, cara menyampaikan kita itu dapat menarik perhatian audiens sehingga dapat kita pengaruhi untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini sering dipakai oleh politisi lah ya teman-teman ya, yang mau jadi anggota DPR kemarin berarti harus memahami tentang tradisi komunikasi retorika. Bagaimana seni jadi kayak orang ini ya. Bagaimana seni dalam berbicara, bagaimana kita dapat memahami atau mengerti atau paham mengelola sebuah pesan yang ingin kita sampaikan dengan enak didengar misalnya, menggebu-gebu misalnya, sehingga orang tersebut yang mendengarkan pesan kampanye kita itu tertarik, simpati terhadap pesan-pesan yang kita sampaikan saat kampanye. Oke, sehingga dia memberikan keputusan dalam proses pemilihan nanti misalnya gitu ya. Jadi penting retorika itu penting bagi teman-teman yang mau jadi anggota DPR gitu ya teman-teman ya. Terus yang terakhir itu, yang ketujuh, itu ada tradisi kritis. Tradisi kritis ini adalah komunikasi sebagai alat untuk mengungkapkan dan melawan ketimpangan sosial. Ini biasanya tradisi kritis ini juga dipakai pada kajian-kajian politik. Misalnya contoh, adanya sebuah kebijakan yang tidak berdampak pada pada kebaikan untuk masyarakat, bahkan bisa sebaliknya. Sudut pandang tradisi kritis ini itu akan mencoba untuk menjembatani sebuah case, sebuah studi kasus sosial tadi itu untuk bagaimana agar kebijakan tersebut dikaji ulang kembali dan disesuaikan dampaknya kepada masyarakat. Jadi kalau tradisi kritis ini biasanya digunakan juga untuk memahami komunikasi politik. Gitu ya teman-teman. Jadi tradisi kritis ini ketika kita melihat fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat yang kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, maka untuk mengkajinya, kita mengkaji dalam tradisi kritik. Bagaimana komunikasi kritik yang kita sampaikan dapat merubah kebijakan, misalnya kebijakan yang lebih berdampak di masyarakat, gitu ya. Oke,
Itu tadi 7 tradisi komunikasi yang dicetuskan oleh Robert T. Cray. Selanjutnya kita akan memahami apa itu objek kajian teori komunikasi. Tentu objek-objek komunikasi, kajian teori komunikasi itu ada komunikator, ada pesan yang disampaikan, ada proses penyampaian pesannya atau percakapannya, ada relasinya, hubungannya. Misalnya, hubungan ini, teman-teman mau mengkaji tentang dinamika politik di DPR. Berarti teman-teman mengambil teori komunikasi politik nantinya. Terus ada juga komunikasi kelompok dan organisasi, media, budaya, dan masyarakat. Jadi, dari tradisi komunikasi yang Robert Cray cetuskan itu, kita nanti akan mengkaji sebuah kajian sosial, fenomena sosial dari pada yang berkaitan dengan teori komunikasi. Secara teori besarnya atau struktur komunikasinya. Gitu. Ya teman-teman, kalau teman-teman nanti mau mengkaji tentang tradisi, tentang budaya, teman-teman berarti mengkaji tentang, mengkaitkan tentang komunikasi kelompok, komunikasi budaya, atau kalau dia berkaitan dengan organisasi, komunikasi organisasi. Kalau teman-teman nanti mau meneliti tentang media atau jurnalistik, teman-teman teorinya berarti menggunakan teori komunikasi jurnalistik. Gitu-gitu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, cukup di sini. Oke, cuma hanya 4. Berarti terakhir, terakhir adalah terima kasih. Sampai ke di dalam pertemuan ke-7 ini kita hanya belajar tentang tradisi komunikasi yang dicetuskan oleh Robert T. Cray. Walaupun dalam materi penjelasan ini hanya ada 5 disebutkan, tapi saya sudah dalam buku yang saya baca itu 7 sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi insight pengetahuan baru untuk teman-teman dalam memahami teori komunikasi. Sekian mungkin pengantar dari saya. Selanjutnya kita dapat berdiskusi di grup WA tentang materi pertemuan kedua ini. Jadi setelah saya bercerita dengan tim atau dari prodi menyampaikan bahwa sebenarnya kita kalau boleh pertemuan kuliahnya itu setiap hari Zoom-nya kalau boleh. Tapi kalau tidak boleh itu kita Zoom nggak apa-apa nggak Zoom, tapi tetap saat ada jadwal kuliah tetap kita ada interaktif di jam kuliah tersebut, dalam interaktif dalam membahas materi perkuliahan di hari itu. Di harapan saya video ini sebagai pengantar kita untuk berdiskusi nanti di pertemuan kedua. Jadi nanti
malam malam di pertemuan kedua di jam kuliah kita berdiskusi. Jadi itu sebagai laporan BAP saya bahwa kita melakukan perkuliahan di WhatsApp. Saya juga membuat video penjelasan ini untuk dipelajari, gitu ya, dipelajari oleh mahasiswanya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Kita lanjutkan di grup WhatsApp. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup jelas dan dapat dipahami. Pun kalau masih ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di grup WhatsApp. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.